Selamat pagi pemirsa, berjumpa lagi bersama saya Revita Febriani di channel Pilar Mas Investindo Sekuritas. Pada pagi hari ini, saya akan membawakan market review dengan judul Rapuh. Kira-kira apa ya pemirsa yang rapuh? Makanya jadi kemana-mana ya, tetap di channel Pilar Mas Investindo Sekuritas. Touch your heart, touch your profit. Pionir Sekuritas Channel di Indonesia. Cinta tak sempurna menghampiriku. Seperti biasa, kita akan mulai dari Global Economics Calendar. Yang pertama, ada dari US Philadelphia Fed Business Outlook turun dari sebelumnya 36,7 menjadi minus 12,7 dari Bloomberg. Lalu, US Initial Jobless Claims naik dari sebelumnya 211k menjadi 281k dari Bloomberg. Lalu, US Continuing Claims naik dari sebelumnya 1699k menjadi 1701k dari Bloomberg. Pemirsa, kita beralih ke corporate news. Yang pertama, ada dari PT AKE Corporindo Tbk atau AKRA menargetkan pertumbuhan laba bersih 15% hingga 25% pada tahun ini dari bisnis.com. Lalu, PT PPTBK atau PTPP pada kuartal 1 2020 ini menargetkan bisa mencapai pendapatan sebesar 5,7 triliun rupiah serta laba sebesar 12 miliar rupiah dari kontan.co.id. Dan PT Unicharm Indonesia Tbk, USIT, meluncurkan produk masker bernama Protect Pollution Mask. Produk baru ini menyasar wanita sebagai target pasar utama dari kontan.co.id. Pemirsa, kita mulai market review kita pada hari ini. Pada perdagangan hari Kamis tanggal 19 Maret 2020, IHSG ditutup melemah 225 poin atau 5,20% menjadi 4.105. Sektor aneka industri, barang konsumsi, industri dasar, keuangan, infrastruktur, properti, agrikultur, pertambangan, dan perdagangan bergerak negatif dan menjadi kontributor terbesar pada penurunan IHSG kemarin. Investor asing membukukan penjualan bersih sebesar 636 miliar rupiah. Pemirsa, mari kita mulai cerita hari ini dari negara Eropa. Eropa beraksi kembali. Bank Sentral Eropa akan meluncurkan program pembelian aset sementara sektor swasta dan publik untuk melawan resiko perlambatan ekonomi yang diakibatkan oleh wabah virus corona dengan mekanisme transmisi kebijakan moneter dan prospek kawasan Eropa. Yang dilakukan oleh Bank Sentral Eropa adalah sebagai berikut. 1. Program pembelian darurat pandemi akan memiliki nilai 800 miliar dolar. Pembelian akan dilakukan hingga akhir 2020 dan akan mencakup semua kategori aset yang memenuhi persyaratan. 2. Pembelian akan dilakukan dengan durasi waktu yang fleksibel yang memungkinkan fluktuasi dari waktu ke waktu. 3. Pembelian berdasarkan PEPP termasuk hutang Yunani di dalamnya. 4. Dewan Pengatur akan menghentikan pembelian aset apabila fase krisis virus corona telah berakhir. Dan yang terakhir, Bank Sentral akan mengurangi standar jaminan dengan menyesuaikan parameter resiko utama. Tentunya kami berharap bahwa ini semua dapat mendorong pelemahan ekonomi yang terjadi di Eropa saat ini. Pemirsa, kalau cerita sebelumnya datang dari Eropa, kali ini ceritanya datang dari Amerika. Mnuchin versi detail. Menteri Keuangan Steven Mnuchin pada hari Kamis mengatakan bahwa pemerintah berencana untuk mengirimkan uang bantuan sebagai bagian dari paket stimulus yang dilakukan untuk menangani wabah virus corona. Saat ini, dirinya tengah membahas rencana tersebut dengan para pemimpin Kongres dari kedua belah pihak dan akan mengirimkan pembayaran sejumlah 500 miliar dolar ke masyarakat Amerika. Sejauh mata memandang, Presiden telah menandatangani undang-undang tagihan 8,3 miliar dolar dan hari Rabu minggu ini Trump menandatangani paket tambahan senilai 100 miliar dolar. Well, mari kita lihat sejauh mana Trump akan mampu untuk memberikan stimulus kepada masyarakat Amerika untuk menjaga mereka di bawah tekanan akan virus corona yang semakin merajalela. Cerita selanjutnya datang dari benua yang berbeda, yaitu Australia. Australia Quantitative Easing. Bank Sentral Australia akan bergabung dengan beberapa bank sentral lainnya untuk mulai masuk ke dalam obligasi pemerintah untuk menurunkan imbal hasil. Setelah sebelumnya Bank Sentral Australia mulai terlihat kehabisan amunisi terkait dengan kebijakan-kebijakan yang akan diambil.
Gubernur Bank Cadangan Philip Lowe mengatakan bahwa dirinya berjanji akan terus membeli sejumlah efek pemerintah untuk menjaga imbal hasil untuk tetap rendah. Bank Sentral Australia akan menjaga imbal hasil obligasi pemerintah 3 years pada 0,25%. Lowe juga akan merangkas tingkat uang tunai hingga 0,25%, sebuah level yang dirasa sebagai batas bawah. Ekonomi Australia terlihat sedang menuju resesi pertama sejak tahun 1991, yang dimana investor dari seluruh dunia melakukan capital outflow saat ini. Bank Sentral Australia juga telah mengumumkan bahwa mereka akan memberikan fasilitas pendanaan berjangka setidaknya sebesar 50 miliar dolar untuk sistem perbankan dengan tujuan untuk mendukung kredit usaha kecil dan menengah. Berita selanjutnya datang dari dalam negeri, yaitu revisi. Gubernur BI dalam pengumuman hasil rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia yang dilakukan kemarin siang mengatakan merevisi proyeksi pertumbuhan ekonomi 2020 baik global maupun nasional. Bank Indonesia merevisi proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia 2020 dari 5-5,4% menjadi 4,2-4,6%. Selanjutnya, proyeksi pertumbuhan ekonomi global juga diturunkan dari 3% menjadi 2,5%. Proyeksi tersebut dampak dari COVID-19 yang memberikan ketidakpastian dan tekanan pasar keuangan dan perekonomian global. Melambatnya prospek lemahnya ekonomi dunia menurunkan prospek ekspor Indonesia. Ekspor jasa, terutama pariwisata, diperkirakan menurun karena terhambatnya mobilitas antar negara. Investasi non-bangunan beresiko melambat karena terganggunya mata rantai produksi termasuk kebutuhan impor. Pemirsa, cerita selanjutnya masih dari hasil rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia. Hasil rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia atau RDGBI, Gubernur BI mengatakan BI memutuskan menurunkan suku bunga acuan sebesar 25 basis poin menjadi 4,5%. Bank Indonesia memutuskan menurunkan suku bunga acuannya. BI 7 days repo rate ditahan di posisi 4,5% dari sebelumnya 4,75%. Sedangkan deposit facility turun 25 BPS jadi 3,75%. Dan suku bunga lending facility turun 25 BPS menjadi 5,25%. Kami memandang langkah kebijakan moneter Bank Indonesia tersebut sebagai upaya meminimalisir resiko perlambatan ekonomi dan mencegah resesi ekonomi domestik akibat dampak dari penyebaran virus corona sekaligus mendorong keyakinan pasar terhadap ekonomi Indonesia. Berdasarkan analisa teknikal, kami melihat saat ini IHSG memiliki peluang bergerak melemah dan ditradingkan pada level 3.940 sampai 4.258. Berikut stock watch dari Pilar Mas hari ini. Yang pertama, MNCN, ICBP, dan MDKA. Pemirsa, berikut 2 saham pilihan dari Pilar Mas hari ini. Yang pertama, ada dari Akra yang secara teknikal analisa dalam tren pada jangka waktu short term berpotensi untuk bearish dengan target 1550 dan probabilitas sebesar 50%. Lalu, yang kedua ada TNS yang secara teknikal analisa dalam tren pada jangka waktu short term berpotensi untuk bearish dengan target 300 dan probabilitas sebesar 50%. Pemirsa, berikut saya akan menampilkan 40 saham pilihan dari Pilar Mas. Punya aku pakai lapisan tipis air yang beku, sentuhan lembut kan hancurkan aku. Walaupun cinta tak sempurna. Pemirsa, sekian market review kita pada hari ini. Kalau pemirsa masih pengen tahu lebih lanjut nih tentang market review kita hari ini, bisa banget cek link di bawah ini atau ke website kami di www.pilarmas-investindo.co.id. So, jangan kemana-mana ya, tetap di channel Pilar Mas Investindo Sekuritas. Touch your heart, touch your profit. Pionir Sekuritas Channel di Indonesia.